Cara menyembuhkan luka hati di masa lalu. Jika engkau ingin sembuh dan menerima damai dan ketenangan dari Kristus Yesus, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Engkau boleh melihat ke belakang, tetapi jangan membawanya kembali. Tuhan Yesus mengundang siapapun untuk datang belajar kepadanya, agar setiap orang percaya dapat dengan lemah lembut memperlakukan hidupnya sendiri dan hidup sesama manusia. Ada tertulis, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan ini bukan hanya janji tapi kuasa Tuhan Yesus dan jaminan. Barang siapa yang datang kepadanya akan dilegakan. Karena itu memerlukan hati yang mengerti. Seseorang juga memiliki keinginan yang kuat untuk mau sembuh dari luka hati masa lalu. Mungkin ada banyak cara dari pengalaman orang-orang yang telah berhasil memiliki hati berserah penuh kepada kuasa Tuhan Yesus dan di bawah ini salah satunya. Cara menyembuhkan luka hati di masa lalu. Pikirkan sekarang engkau sedang berdiri di suatu tempat yang indah, dengan suasana yang sangat damai, indah dan teduh. Kemudian di depanmu ada anak seorang kecil yang sedang berlari ke arahmu. Itu adalah dirimu sendiri dan engkau melihat itu dirimu di masa kecil. Dia datang ke arahmu dan dia memelukmu dengan erat. Iya, dia adalah dirimu saat masa kecil. Engkau melihat tubuhnya yang masih kecil. Engkau melihat jarinya, rambutnya, tatapan matanya. Engkau melihat seperti apa raut wajahnya. Gembira. Pikirkan engkau memberikan kalimat kepadanya. Apa yang ingin engkau sampaikan? Sekarang engkau berikan kalimat menguatkan untuknya. Kalimat menguatkan seperti perintah Kristus yang membuat dirinya semangat untuk hidup. Ketika dunia ini pernah merusakmu di dunia ini, itu bukan kegagalan seterusnya karena Tuhan Yesus mau mengampuni. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus, bahkan ada tertulis seperti biji matanya. Engkau tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang telah menumpahkan darahnya di Kalvari. Tidak ada penghukuman jika hidup di dalam Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Engkau bisa menang jika bersandar kepadanya. Pada mulanya engkau dibuat sepeta dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu lebih besar dari logika manusia. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melindungimu setiap waktu. Sadarilah itu dengan nafasmu hari ini. Hidup adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih baik, bukan sekedar tahu Dia Tuhan yang Maha Kasih, tapi mengalami sendiri karyanya dan berjalan bersamanya. Engkau adalah ciptaan Kristus yang indah dan elok di matanya. Kembalilah pada kasih mula-mula setulus dan semurni anak kecil. Apa hal buruk di dunia yang terjadi padamu agar engkau mengetahui dunia ini akan binasa? Kasih Kristus itu kekal. Sekarang engkau melihat wajah anak kecil itu dan tertawa berseri dan menangis. Dia berterima kasih kepadamu karena engkau orang yang menenangkan dan membahagiakan dirinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat yang dapat membebaskan dosa seseorang. Sukacita adalah obat yang menyembuhkan luka hati. Siapa yang memiliki sukacita Kristus kepadanya akan ditambahkan segala kebaikan dari berkat-berkat Tuhan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Layakkah masalah duniawi yang akan berlalu ini membatalkan belas kasihan Tuhan Yesus kepadamu? Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengajar kita dengan sempurna. Mari kita panjatkan ini bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, penasehat yang ajaib, aku datang kepadamu dengan segala kerendahanku. Dengan noda-noda di masa laluku yang masih kubawa hingga sekarang dan aku tidak bisa memperbaikinya sendirian. Ampunilah aku, berilah aku belas kasihan-Mu. Aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tolonglah aku. Bersihkan dan tahirkan aku dengan darah Yesus yang kudus, yang telah tertumpah di Kalvari. Karena begitu besar kesalahanku itu. Bebaskan aku ya Bapa dari penjara altar-altar kebencian, dendam, sakit hati dan segenap pikiran-pikiran yang tidak kudus di hadapan-Mu. Karena aku telah berusaha sendirian dan tidak bisa menghapuskannya. Bebaskan aku dari ikatan si jahat pada hikmat manusia yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bebaskan aku ya Bapa. Berikan aku hati yang baru, hati yang menurut kehendak-Mu. Ikatlah aku dalam belas kasihan-Mu.
Berikan aku Roh Kudus-Mu dan ajarkanlah aku memahami firman-Mu. Agar firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalanku. Didiklah aku dan tegurlah aku. Agar aku dapat mendengar pesan salib-Mu dan mengerti bahwa rancangan-Mu bukanlah rancanganku. Bebaskan aku ya Bapa dan basuhlah aku di dalam darah Yesus yang kudus. Agar aku dapat memiliki kesempatan menikmati hadirat-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Yesus yang maha kudus aku percaya dengan segenap hatiku, segenap jiwaku dan segenap akal budiku. Amin. Bergembiralah di dalam Tuhan. Itu yang terbaik. Satu jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dua lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Tiga mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Empat lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Lima orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Enam di rumah orang benar ada banyak harta benda. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Tujuh bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Tetapi hati orang bebal tidak jujur. Delapan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dua orang jujur dikenannya. Sembilan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. 10 didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. 11 dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. 12 si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 13 hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 14 hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. 15 hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. 16 lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. 17 lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. 18 si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. 19 jalan si pemalas seperti pagar duri. Tetapi jalan orang jujur adalah rata. 20 anak yang bijak menggembirakan ayahnya. Tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 21 kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 22 rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. 23 seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. 24 jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. 25 rumah orang congkak dirombak Tuhan. Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. 26 rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. 27 siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. 28 hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. 29 Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi dua orang benar didengarnya. 30 mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. 31 orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. 32 siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. 33 takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal 15 ayat 1-33. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus mengajar kita dengan sempurna. Tuhan Yesus yang terbaik memberkati engkau dan seisi rumahmu. Amin.